Hai, welcome to Artocles. Kenapa kasus kriminal itu perlu dibahas supaya kita bisa lebih waspada, tidak mudah percaya, dan juga peka terhadap sekeliling yang membahayakan. Risian Batufsin merupakan pria kelahiran tahun 89, berasal dari wilayah Erdenet, negara Mongolia, yang kemudian kuliah dan bekerja di ibu kota Ulaanbaatar pada perusahaan aviasi. Yang belum tahu aviasi itu apa, yakni berhubungan dengan pesawat terbang maupun penerbangan. Sejak tahun 2017, dicomblangin sama teman-teman dengan wanita bernama Onur Jikjit yang aslinya dari wilayah Bayan Hongor. Cantik banget loh dia, merupakan lulusan kampus kuliner, lalu membuka usaha bersama kawannya dalam bidang kue kering serta makanan vegetarian. Terkenal sangat lembut dan penuh belas kasih terhadap sesama, sering bagi makanan gratis ke panti asuhan serta penampungan kaum kurang mampu. Ada yang bilang bahwa Onur nggak pernah marah, nggak pernah menyakiti hati siapapun. Bahkan kalau ada nyamuk yang nemplok di lengannya, nggak bakal dipukul. Kalau bisa dikasih pakan, sehalus itu perasaan dia. Hubungan Onur dengan Risian sangat baik meskipun terkadang bosan juga ya pacaran sama cewek yang hidupnya terlalu lurus. Nggak bisa diapa-apain katanya. Teman-teman bilang Risian masih suka nyoba hal nakal seperti jajan cewek satu malam, godain tante-tante yang binal, bahkan ngegangguin waria hanya untuk senang-senang aja. Namun ya itu tadi, Onur terlalu positive thinking. Kalau emang hati Risian masih terpaut dan sayang sama dia, nggak bakal berpaling. Namanya laki-laki, kalau bandel dikit wajar dan normal menurutnya. Bahkan sempat juga ya si Risian bertugas ke Singapura dan Hong Kong selama setahun dan nggak ngasih kabar sama sekali selama 3 bulan. Nggak pengaruh sama Onur, karena kalau emang jodoh pasti bisa bersatu. Pada tahun 2021, ayah dan ibunya Onur mulai resah dan maksa putrinya untuk segera menikah. Pacaran udah 4 tahun, usia hampir 30, kok lama banget kawinnya. Udah punya rumah sendiri dan sama-sama mapan, nunggu apa lagi sih kata mereka. Onur malah lebih takut dengan omelan orang tua dibanding kehilangan Risian. Terpaksa nyuruh cowoknya cepat melamar daripada pusing tiap hari diteleponin emaknya dengan kata-kata pembuka. Halo, tanggal berapa jadinya resepsi kalian? Udah mau mati mamak lo? Akhirnya mau juga deh Risian menuruti permintaan pujaan hatinya tersebut. Mereka pun melakukan semua persiapan untuk resepsi di bulan Agustus 2022 nanti. Saat itu, usia Risian sudah menyentuh angka 33, sementara Onur 30 tahun. Dalam persiapan pernikahan untuk foto prawedding, gaun, serta makeupnya, ternyata pasangan ini menggunakan jasa dari salah satu bridal yang ada di kota Ulaanbaatar. Saya nggak bisa sebutkan namanya, namun salah satu asisten tata riasnya bernama Erdin Bodaukan itu centilnya minta ampun. Lari-larian sana-sini kayak bola bekel, hobinya nyerocos, so akrab dengan gaya ngondek yang luar biasa. Tapi kalau lagi diem sih kelihatan maconya. Onur udah biasa juga bertemu dengan orang seperti Erdin yang sebenarnya cukup asik kalau diajakin ngobrol karena selalu update dengan gosip paling panas. Makanya saat dia minta nomor handphone dengan alasan mempermudah segala sesuatu menjelang resepsi, ya dikasih aja oleh Onur. Beberapa hari menjelang pernikahan, terkadang Erdin muncul di rumah Onur sendirian, meyakinkan segala sesuatunya akan sempurna di hari spesial nanti. Perempuan itu ngerasa diperhatikan luar biasa karena dia kan nervous dan pusing mikirin Ono ini. Tapi jangan khawatir, kata Erdin, sebab yang terbaik telah dipersiapkan dengan sangat luar biasa, menggreget luar dalam. Saat pernikahan yang digelar pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 di Ballroom Hotel Shangri-La Ulaanbaatar, Erdin kelihatan paling sibuk sedunia, padahal dia asisten tukang makeup, bolak-balik touch-up riasan wajah Onur dan mamanya, memperbaiki letak gaun dengan jari lentiknya, mempersiapkan buket bunga, dan sesekali mengelus wajah Risian saat lelaki tersebut sedang berkeringat. Malahan si Erdin ini dandanannya nggak kalah menor sama Onur. Dia pakai lipstick liquid Maybelline nomor 118 dan juga bedak tabur Viva nomor 5 yang agak pinky. Sampai-sampai tamu yang datang suka siwer, kirain Erdin yang mempelai wanitanya.
Sebagian menganggap dia lucu, begitu juga si Unur. Makanya setelah acara pesta, dia pengen banget berteman lebih dekat sama Erdin yang emang kocak dan bautnya udah pada longgar. 2 bulanan setelah menikah, ada saudara jauh dari mamanya Unur yang datang ke rumah bernama Ibu Gulgaim Otngongal berusia 50 tahun yang niatnya akan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ibu Gulgaim merupakan janda yang sebelumnya tinggal di daerah Darahan sebagai penjaga toko roti. Namun saat pandemi kemarin dia dipecat dan belum punya pekerjaan apa-apa. Sebenarnya beliau memiliki 1 orang putra usia 26 tahun, tapi sempat berkecimpung di dunia narkoba, akhirnya masuk penjara hingga sekarang. Minta tolong agar bisa jadi ART di rumah Unur dengan gaji berapa aja, yang penting punya tempat tinggal dan dikasih makan. Pastilah dibantu, soalnya perempuan itu dan sang suami Risian emang suka menolong dan gak tegaan. Sejak bulan Oktober 2022, jadi tinggal bertiga deh mereka di rumah tersebut. Sudah saya bilang ya tadi bahwa Erdin semakin akrab dengan pasangan Batufsin dan sering mampir ke rumah mereka untuk sekedar ngobrol ataupun makan sembari membagi cerita seru yang lagi panas-panasnya. Tapi sejak kedatangan Gulgaim di sana, kok kayaknya Erdin gak suka. Ternyata baru ketahuan dari mulut perempuan itu bahwa kalau Unur lagi gak di rumah, si Erdin suka mampir untuk ngobrol serta menggoda Risian. Tapi bagi Unur ya gak masalah sih, soalnya baik dirinya dan sang suami emang sering jalan dan juga nongkrong di luaran bareng Erdin. Akrab banget pokoknya. Awalnya Gulgaim ya nurut aja, soalnya dia nggak mau dianggap sebagai tukang ngadu. Lagian masih baru kerja, siapa tahu emang kedua majikannya udah sedekat itu sama si tukang makeup. Meskipun agak aneh juga, kok bisa begitu? Sejauh pemandangan Ibu Gulgaim, si Erdin ini suka banget ngelus-ngelus paha Risian, suka meremas burung Risian, bahkan tangan dan lidahnya sering menjalar ke bagian puting dada Risian saat lelaki itu lagi pakai singlet atau sedang buka baju di ruang tamu. Apa seakrab itukah? Apa Gulgaim udah ketinggalan zaman banget sampai nggak tahu bahwa hal begitu udah menjadi lumrah saat ini di kota-kota besar? Ya udah, daripada mencampuri urusan majikannya, mending ngurusin kompor di dapur aja. Pada hari Rabu 14 Desember 2022, kenyataannya saat Unur masih di kantor dan suaminya sedang di rumah karena gak enak badan, Erdin datang ke sana dan banyak nyuruh ini itu kepada Gulgaim, seakan mau bikin perempuan tersebut sibuk. Entah ngapain lah, asal jangan muncul di ruang keluarga. Disuruh bikin sup, disuruh beli rokok sejauh mungkin, kalau bisa beli di Bogor. Pokoknya jangan gangguin Erdin yang mau tenang ngobrol sama Risian. Sampai menjelang pukul 5 sore, Gulgaim ngintip dari kamarnya, tapi kok sepi gak ada orang. TV juga dalam keadaan mati. Makanya kemudian dia niat menuju dapur karena mikir Erdin sudah pulang dan tuannya sedang tidur. Namun saat melewati kamar mandi dekat ruang keluarga, terdengar ada suara aneh, kesrot, kesrot, kesrot. Tapi pintunya terbuka. Jadi didoronglah itu pintu dan betapa kagetnya Gulgaim melihat Erdin sedang berlutut di lantai di kaki Risian sambil mengenyot burung tuannya. Kedua lelaki tersebut kaget. Risian langsung menarik celananya lalu kabur ke kamar tidur. Sementara Erdin sempat menggeplak kepala Gulgaim lalu beranjak pergi dari rumah tersebut. Dengan takut-takutan, hal ini langsung diceritain malamnya kepada Unur yang bikin wanita itu kaget. Dia sempat nanyain pada suaminya, namun Risian enteng aja ngejawab. Tahu tuh si Erdin maksa-maksa terus. Besokannya Erdin datang ke sana sambil marah-marah pada Gulgaim di hadapan Unur dengan bilang bahwa ART itu cumalah menyebar fitnah. Bahkan setelahnya terjadi adu fisik. Erdin menjambak lalu mengambil gunting di atas meja dan memotong sebagian rambut Gulgaim. Unur kaget bukan main, kenapa temennya jadi garang banget. Toh suaminya udah ngaku bener kejadian, kok dia ngebantah. Setelahnya dengan murka, Erdin balik menyembur Unur dengan kata-kata kasar yang gak pernah terbayangkan sebelumnya. Makanya jadi istri jangan polos-polos amat, jangan kaku kayak Kanebo. Suami lu tuh butuh kepuasan yang panas dan ganas. Lu aja yang terlalu pasif, makanya Risian doyan ama mulut gua. Malamnya waktu sang suami pulang, Unur nanyain apa sih yang terjadi antara Risian dengan Erdin. Kok jadi ricuh banget? Namun suaminya cuma mengatakan, ya namanya mulut war-werwor gak usah diladenin. Larang dia datang lagi ke sini daripada bikin stres. Kemarin itu aku lagi sakit dan minum obat. Jadi gak sadar si Erdin udah ngocok-ngocok.
Pada Selasa malam tanggal 27 Desember 2022 saat berada di rumah sendirian, Gulgaim kaget karena Erdin datang marah-marah sambil menunjukkan SMS dari Unur yang akan melaporkan dirinya pada polisi atas perbuatan bejat terhadap sang suami. Erdin mikir semua masalah ini bersumber pada Gulgaim karena sejak dulu dia sering kok mengocop Risian tapi nggak pernah ketahuan. Sejak Gulgaim muncul jadi berantakan, makanya dengan kasar, akhirnya lelaki berjiwa wanita tersebut langsung menampar, menendang, serta menyikut wajah Gulgaim sampai bibirnya mengeluarkan cairan merah. Bahkan setelahnya dicekek sekuat tenaga di lantai, dada Gulgaim juga ditekan pakai lutut sampai sakitnya minta ampun. ART itu sempat mendorong dan berusaha lari, namun bajunya berhasil ditarik kembali. Untungnya, tangan Gulgaim sempat meraih pot bunga keramik tebal, lalu dihantamkan ke kepala Erdin sebanyak 4 kali, sampai benda itu pecah dan Erdin pun terkapar di ubin. Nafasnya terengah-engah sambil megangin kepala. Gulgaim ngeliatin terus takut diserang lagi. Sampai beberapa menit kemudian, lelaki itu sama sekali tidak bergerak yang bikin Gulgaim semakin panik. ART itu sempat menangis karena bingung mau berbuat apa. Sampai 1 jam kemudian sekitar pukul 8 malam, ternyata Unur muncul sendirian dan kaget melihat pemandangan berantakan di rumahnya. Gulgaim bersimpu di kakinya sambil mengakui kesalahan. Lalu bercerita mengenai pengakuan Erdin yang sudah sejak lama mengocop burung Parisian sebelum dirinya kerja di situ. Unur kemudian memegangi nadi Erdin yang ternyata sudah tidak bernyawa. Karena kasihan, dia pikirkan cara menyingkirkan tubuh tersebut. Akhirnya nekat yang ngambil gergaji dari gudang dan berusaha memisahkan bagian kepala dahulu supaya entar dibelah kecil-kecil dan mudah dibuangnya. Namun sayang usaha ini gagal karena tidak semudah yang mereka bayangkan. Setelahnya sang suami Risian muncul bersama ayahnya dan memergoki kedua wanita tersebut yang tanpa perlawanan apa-apa menyuruh untuk melapor pada pihak berwajib. Tangisan tiada henti mewarnai ruang interogasi saat Gulgaim mengakui perbuatannya karena berusaha untuk membela diri. Dia juga memohon pada polisi agar melepas Unur karena bagaimanapun perempuan itu hanya mencoba menolong. Kondisi saat itu benar-benar susah dijelaskan akibat sama-sama panik. Tapi dalam hal ini sesungguhnya 100% adalah pertikaian antara Gulgaim dengan Erdin. Sang pengacara Bazar Azim bersama penyelidik emang berhasil yang membuktikan bahwa keterangan yang disampaikan Gulgaim itu semua benar. Luka-luka pada wajah serta dadanya menunjukkan perempuan ini emang mendapat perlakuan luar biasa kasar. Bahkan bisa aja nyawa Gulgaim yang melayang seandainya tidak melawan. Ditemukan juga sebuah belati dalam tas tangan hitam yang dibawa Erdin yang nampaknya akan digunakan untuk menyerang Gulgaim juga. Soalnya hanya sidik jari serta DNA Erdin yang ditemukan pada belati tersebut. Risian mengaku di pengadilan bahwa dia beberapa kali mengizinkan Erdin untuk memainkan burungnya dan ini emang kesalahan fatal. Tapi nggak pernah lebih dari itu ya. Risian biasanya cuma diem aja. Baru ketahuan sejak ibu Gulgaim memergoki mereka di kamar mandi. Akhirnya jadi terkuak semua. Dia minta maaf sama istri, keluarga, serta ART-nya. Sementara Unur juga mengaku salah karena hilaf nggak mau Bu Gulgaim di penjara hingga berpikir menggunakan gergaji untuk bisa menyingkirkan Erdin dengan mudah. Nyatanya susah, alot dagingnya. Sampai pada hasil keputusannya per hari Rabu 21 Juni 2023, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Ulan Batur menyatakan bahwa Gulgaim Otngongal bersalah atas penghilangan nyawa Erdin Bodokan yang berusia 30 tahun. Gulgaim yang berumur 51 tahun pun terjerat tuntutan tingkat 2 atas pembelaan diri dan menerima hukuman 15 tahun kurungan. Dia boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 8 tahun penjara. Sementara Unur Cikcit mendapat hukuman 2 tahun kurungan karena dianggap mencoba menghilangkan bukti kejahatan. Namun kemudian bebas bersyarat ya setelah menjalani 6 bulan penjara. Suaminya tidak dituntut apa-apa dan mereka pun kembali hidup bersama. Bagaimana menurut kamu, yang salah si Erdin atau Risian sebenarnya? Karena kedua lelaki ini yang jadi awal mula semua bencana tersebut ya kan? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya.
Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.